Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kita sudah membuat kesepakatan kelas 4A. Kita bacakan bersama. Yang nomor 1. Berbaris sebelum masuk kelas dan berdoa sebelum atau sesudah belajar. Oke, good. Nomor 2. Tidak berbicara sendiri saat pelajaran. Oke, nomor 3. Izin jika ke kamar nanti. Nomor 4. Tidak makan saat pelajaran. Nomor 5. Membuang sampah pada tempatnya. Nomor 6. Saling menghormati, menghargai teman. Nomor 7. Rukun dengan teman. Nomor 8. Berkata yang baik dan sopan. Nomor 9. Melaksanakan piket kelas. Nomor 10. Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Oke, semua poin-poin tadi apakah semuanya sudah sepakat? Oke, untuk menandakan kita semua sepakat, coba tepuk tangan semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 01 Kalipancur, Bapak Surajan SPI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN 01 Kalipancur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing atau berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Guru SD 01 Kalipancur. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif demi sekolah kita tercinta. Nah, budaya positif, latar belakangnya. Budaya positif, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi budaya positif itu sendiri Bapak Ibu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berkembang
perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Kita tahu sendiri ada beberapa nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, salah satu upaya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan atau menerapkan disiplin positif di kelas yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita ketahui peraturan kelas. Nah, melalui disiplin positif ini kita ubah menjadi namanya keyakinan kelas supaya anak atau siswa kita dalam kelas meyakini hal-hal positif itu yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, indikatornya itu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota perlu merasa aman. Contoh sikap-sikap yang baik tersebut, hormat. Jadi mereka meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan dimiliki. Meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi menurut teori dalam choice theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, berupa contohnya kebutuhan kita akan makan, minum, sehat, merasa aman. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan akan rasa dicintai, berbagi, dan bekerja sama. Yang ketiga, penguasaan atau power. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, berprestasi, dan menjadi kompeten, itu masuk dalam kebutuhan penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan atau freedom, memilih dan membuat pilihan sendiri, kemudian untuk mandiri, dan untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Dan yang kelima, kesenangan atau fun, kebutuhan kita akan rasa senang. Jadi Bapak Ibu, contohnya ada siswa kita yang sering mengejek temannya atau menjadi temannya. Kalau kita tanya, kenapa kamu melakukan itu misalnya, dan dia menjawab, ya karena senang aja Bu, karena suka aja Bu. Berarti kira-kira itu anak tersebut membutuhkan kebutuhan akan rasa apa Bapak Ibu? Akan rasa senang. Jadi, kita harus mengarahkan kebutuhan akan rasa senang tersebut supaya sesuai dengan yang seharusnya, supaya tidak keliru. Jadi kita sebaiknya mengetahui kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Nah, kemudian dalam menyikapi sikap-sikap siswa yang keliru, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Karena kamu tidak mengerjakan tugas, tulis
satu sekali. Ini adalah contoh bentuk dari perkataan yang biasanya dikatakan oleh posisi kontrol pembuku. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi mereka lebih berontak. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini." Nah, bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor biasanya untuk memengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Itu contoh yang biasanya disampaikan oleh posisi kontrol sebagai teman. Dan hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Namun ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Jadi dampak negatifnya bila ada masalah, si siswa itu merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kemudian ada akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Beda cerita kalau yang menyuruh guru lain, belum tentu si siswa itu mau atau nurut dengan guru tersebut. Kemudian posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Biasanya ditanyakan kalau anak melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan tugas atau sering terlambat datang sekolah. Nah, ditanyakan peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu sebagai contoh, misalnya melakukan kesalahan tadi konsekuensinya apa? Harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas bagi yang belum mengerjakan. Dan yang terakhir posisi pengontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, Bapak Ibu. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Hasilnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu, semua itu tidak terlepas dengan bimbingan guru. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sisi restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk indikatornya yang menstabilkan identitas itu ada
berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi biasanya itu indikatornya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ini siswa ceritanya contohnya melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kembali lagi, jika dia misalnya tidak disiplin dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kita tanyakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa yang telah disepakati, utamanya di keyakinan kelas yang sudah dibuat? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, demikian Bapak Ibu, itulah tadi sedikit sharing atau berbagi pengalaman terkait budaya positif dan penerapannya di kelas yang sudah saya laksanakan untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mari bergerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.